Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai microcontroller. Nah, sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fajri Ramadhani dari 11 Elin 2 SMKN Negeri 1 Purwakarta. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa itu microcontroller? Microcontroller adalah sebuah chip elektronik kecil yang berfungsi sebagai otak pengendali suatu perangkat elektronik. Di dalam microcontroller sudah terdapat prosesor, memori, dan port input-output yang membuatnya mampu menerima informasi, mengolah data, dan memberikan perintah kepada perangkat lain. Karena komponen-komponen penting tersebut sudah menyatu dalam satu chip, maka alat yang menggunakan microcontroller dapat dibuat lebih kecil, lebih efisien, dan lebih hemat energi. Microcontroller digunakan untuk sistem yang bersifat otomatis, yaitu sistem yang dapat bekerja tanpa perlu selalu dikendalikan oleh manusia. Contoh sederhana adalah ketika lampu jalan menyala sendiri ketika malam, hal tersebut dimungkinkan karena adanya microcontroller yang mengontrol sistem berdasarkan program. Selanjutnya, cara kerja microcontroller. Microcontroller bekerja berdasarkan prinsip input, proses, output. Sensor atau perangkat input memberikan informasi atau metode input kepada microcontroller. Informasi tersebut kemudian diproses sesuai dengan program atau instruksi yang sudah dimasukkan. Setelah diproses, microcontroller akan memberikan tindakan atau hasil yaitu output, misalnya menyalakan lampu, menggerakkan motor, atau membunyikan alarm. Contoh, sensor mendeteksi ruangan gelap, lalu diproses. Setelah diproses, lampu menyala otomatis. Contoh lagi deh, contoh untuk penggunaan microcontroller dalam kehidupan. Nah, ada beberapa perangkat yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu mesin cuci otomatis, remote televisi, jam digital, sistem alarm rumah, lampu jalan otomatis, robot edukasi, dan robot industri. Nah, kita ke komponen utama microcontroller, guys. Komponen yang ada dalam microcontroller antara lain yang pertama ada CPU atau bisa disebut Central Processing Unit atau bisa disebut pengolah instruksi. Yang kedua ada RAM yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Yang ketiga ada ROM atau flash berfungsi untuk menyimpan program secara permanen. Yang keempat ada port input atau output yang berfungsi untuk menghubungkan microcontroller dengan sensor atau aktuator. Yang terakhir ada clock atau osilator yang berfungsi untuk mengatur kecepatan kerja microcontroller. Dengan adanya komponen-komponen ini, microcontroller dapat bekerja layak komputer kecil yang terintegrasi dalam satu chip. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis microcontroller. Terdapat beberapa jenis microcontroller yang sering digunakan, diantaranya yang pertama ada Arduino atau ATmega 328. Ini mudah digunakan, cocok untuk pembelajaran dan tugas sekolah. Yang kedua ada ISP8266 atau ISP32, mendukung Wi-Fi, cocok untuk sistem IoT dan smart home. Yang ketiga ada microcontroller, banyak digunakan pada peralatan elektronik rumah tangga. Lalu ada terakhir yaitu STM32, ini memiliki performa tinggi, sering digunakan dalam robotika dan industri. Nah, tinggal kalian pilih aja nih. Kalau kalian masih pemula, saya sarankan menggunakan Arduino AT328. Ini mudah digunakan, cocok untuk pembelajaran juga jika kalian ingin belajar. Nah, kalau kalian ingin naik tingkat, kalian cobain di ESP32. ESP32 ini bisa untuk sistem IoT atau cocok untuk sistem IoT karena mendukung Wi-Fi, teman-teman. Kalau kalian ingin smart home, pakai ESP32 ini. Yang ketiga ada pitch microcontroller. Nah, ini tuh banyak digunakan pada peralatan elektronik rumah tangga. Kayak tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada mesin cuci otomatis. Nah, itu kayaknya pakai pitch microcontroller.
Terus ada STM32. Nah, ini tuh memiliki performa tinggi. Nah, ini memiliki performa tinggi ini seperti robotika dan industri, teman-teman. Nah, kita masuk ke pemrograman microcontroller. Microcontroller dapat diprogram menggunakan bahasa seperti C atau C++ untuk memula aplikasi. Yang paling banyak digunakan adalah Arduino IDE karena tampilannya sederhana dan sintaksnya mudah dipahami. Melalui pemrograman, kita dapat mengatur kapan peralatan menyala, berhenti, bergerak, atau merespon perubahan lingkungan. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa microcontroller adalah komponen penting yang memungkinkan perangkat elektronik bekerja secara otomatis, efisien, dan cerdas. Hampir semua teknologi modern saat ini memanfaatkan microcontroller. Dengan mempelajari microcontroller, kita dapat membuat berbagai inovasi elektronik yang bermanfaat, baik dalam kebutuhan sehari-hari maupun dalam dunia industri. Sekian penjelasan mengenai microcontroller. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun sikap saya kepada para penonton semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.